Namaku Alia, gadis desa berusia 22 tahun. Aku tumbuh dalam keluarga sederhana tapi penuh cinta. Namun, semuanya berubah sejak ayah terlilit utang besar karena dijebak oleh temannya sendiri. Rumah kami hampir disita, dan ayah jatuh sakit karena stres. Suatu malam, ibu memanggilku dengan wajah cemas. Alia, ada seseorang yang mau menolong kita, tapi dengan satu syarat. Aku menatap ibu dengan bingung. Syarat apa, Bu? Ibu menggenggam tanganku erat. Kamu harus menikah dengan dia. Saat itu muncul sosok laki-laki berpakaian lusuh, kumal dan penuh debu. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kotor, dan dia memegang tongkat kayu seperti pengemis. Dia, tanyaku nyaris berteriak. Ibu menangis. Dia bilang bisa melunasi semua utang kita dan menyelamatkan ayahmu. Asal kamu bersedia menikah dengannya malam ini juga. Hatiku hancur. Ini gila. Menikah dengan seorang pengemis, aku punya mimpi, aku punya cita-cita. Tapi satu tatapan dari ayah yang terbaring lemah membuat hatiku luluh. Aku tak sanggup melihat keluarga ini hancur hanya karena egoku. Malam itu, tanpa gaun indah atau pesta bahagia, aku menikah dengan lelaki yang bahkan tak kuketahui namanya. Dia hanya diam, menunduk sepanjang acara. Tak ada senyum, tak ada janji cinta, hanya janji untuk menanggung semua utang ayah. Dan sejak malam itu, hidupku berubah. Jadi kisah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Setelah akad itu selesai, tak ada pelukan hangat atau ucapan selamat dari siapapun. Para tetangga hanya menatapku iba, seolah pernikahan ini adalah sebuah pemakaman. Aku dibawa ke sebuah gubuk reyot di pinggir desa, jauh dari keramaian, tempat tinggal suamiku. Atapnya bocor, lantainya tanah, dan hanya ada satu lampu redup menggantung di langit-langit bambu yang hampir rubuh. Bau apek menyengat dari kasur tua yang tergeletak di sudut ruangan. Aku berdiri kaku di depan pintu. Lelaki itu, yang kini sah menjadi suamiku, membuka pintu tanpa berkata apa-apa. Lalu duduk di atas tikar sambil membuka bungkusan nasi bungkus sederhana. Ini, makan dulu, katanya lirih. Suaranya serak seperti sudah lama tak bicara. Aku menatapnya penuh bingung. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa kamu mau menikahiku? Apa kamu benar-benar pengemis seperti yang orang-orang bilang? Dia hanya diam, matanya gelap dalam seolah menyimpan rahasia besar. Ia memandangku, lalu berkata pelan, "Yang penting utang ayahmu sudah lunas. Kamu bebas kalau mau pergi, aku nggak akan tahan kamu di sini." Kalimat itu menusukku. Bebas? Pergi? Bukankah aku baru saja mengorbankan masa depanku? Aku memilih diam dan duduk di pojok ruangan, memeluk lututku. Isak tangis tak bisa kucegah. Bukan karena aku menyesal, tapi karena aku merasa seperti barang tukar. Gadis yang dijual untuk menyelamatkan kehormatan keluarga. Malam itu dingin, angin berhembus dari celah-celah dinding bambu. Aku tidur memunggunginya dengan hati yang penuh luka. Namun, sebelum aku terlelap, ku dengar dia berbisik sangat pelan, hampir tak terdengar. Maaf, aku bukan siapa-siapa, tapi suatu hari nanti kamu akan tahu kenapa aku memilih kamu. Aku terdiam. Kata-kata itu aneh, menyiratkan sesuatu yang tak ku mengerti. Siapa sebenarnya dia? Malam pertama kami bukan tentang cinta, tapi tentang luka dan misteri yang mulai menyesakkan dadaku. Sudah seminggu aku tinggal bersama suamiku, yang masih kusebut si pengemis, karena aku belum tahu namanya. Kami tinggal di rumah kayu kecil di pinggir desa. Anehnya, rumah itu meskipun sederhana, selalu punya makanan yang cukup, bersih, dan nyaman. Yang paling membuatku heran adalah tingkah lakunya. Setiap pagi, dia selalu bangun lebih dulu dan memasakkan sarapan. Makanan yang ia buat enak sekali, terlalu enak untuk ukuran orang yang katanya hidup di jalanan. Tangannya begitu cekatan, seperti sudah terbiasa memasak makanan mahal. Suatu hari,
Aku melihatnya sedang mencuci tangan di sumur. Tapi yang membuatku terdiam adalah kulit tangannya begitu halus dan bersih, tak seperti tangan orang miskin yang biasa bekerja kasar. "Kenapa kamu lihat-lihat begitu?" katanya tiba-tiba, menoleh dengan senyum aneh. Aku gugup. "Nggak, cuma heran aja. Kamu kan pengemis, tapi masakannya enak, rumah ini rapi, dan tanganmu bukan kayak orang jalanan." Dia hanya tertawa kecil, tawa yang menurutku terlalu tenang untuk orang yang seharusnya hidup susah. "Lagi-lagi kamu menyamakan tampang dengan kenyataan," katanya pelan. "Mungkin kamu akan kaget nanti." Aku semakin bingung. Apa maksudnya? Beberapa hari kemudian, kejadian aneh lainnya terjadi. Dia keluar rumah subuh-subuh, katanya untuk mencari kayu bakar. Tapi aku diam-diam mengikutinya dari jauh. Yang kulihat membuat kakiku nyaris lemas. Dia masuk ke dalam mobil hitam mewah yang diparkir di balik semak-semak. Mobil itu kemudian melaju pelan ke arah kota. Aku hanya bisa berdiri terpaku, jantungku berdegup kencang. Siapa sebenarnya pria yang kini menjadi suamiku? Kenapa dia menyamar jadi pengemis? Sudah hampir 2 bulan aku tinggal bersama pria itu, suamiku. Walaupun kami masih tinggal di rumah tua kecil pinggir desa, kehidupan kami perlahan berubah. Dia mulai memperbaiki rumah, membawa bahan makanan segar, bahkan membeli perabotan mahal yang sebelumnya mustahil kami miliki. Dari mana uangnya? Pikirku berkali-kali. Dia selalu berkata, "Aku dapat rezeki dari hasil ngamen," dengan senyum lebar dan mata yang mencurigakan. Tapi, mana mungkin tukang ngamen bisa beli kulkas 2 pintu dan kasur empuk seperti hotel? Aku jadi makin curiga. Sampai suatu hari, dia pergi ke kota dan lupa membawa dompetnya. Rasa penasaranku memuncak. Dengan berat hati, aku membuka dompetnya dan jantungku nyaris berhenti. Di dalamnya ada kartu identitas atas nama Raka Adinata Putra dan logo perusahaan besar. Ada kartu kredit platinum dan foto dirinya dengan jas mahal, berdiri di depan gedung pencakar langit. Aku tertegun. Raka Adinata, itu nama yang sering muncul di berita bisnis. CEO muda, pewaris tunggal perusahaan properti terbesar di Jakarta. Tapi, kenapa dia berpura-pura jadi pengemis? Tanganku gemetar. Saat itu juga aku mencari di internet menggunakan HP-nya. Dan benar saja, wajahnya terpampang di berbagai portal berita. Tapi sangat berbeda dari sosok dekil yang menikahiku. Di foto, dia tampak tampan, rapi, dan berwibawa. Seketika pintu rumah terbuka. Dia berdiri di sana, memandangku yang masih memegang dompet dan HP-nya. Tatapan matanya tajam, tapi tidak marah, lebih ke lelah. "Kamu sudah tahu ya?" katanya lirih. Aku tak bisa berkata-kata. "Kamu, siapa kamu sebenarnya?" Dia masuk, duduk di kursi, dan untuk pertama kalinya, dia menceritakan semuanya. "Sebenarnya aku bukan pengemis. Aku cuma ingin tahu, seperti apa hidup jika aku tak punya apa-apa. Aku bosan hidup di balik meja rapat, dijodohkan, dan dijilat banyak orang karena uang. Aku ingin tahu siapa yang bisa menerimaku tanpa semua itu." Aku hanya bisa terdiam, masih sulit mencerna kenyataan. "Lalu kenapa kamu menikah denganku?" Dia menatapku dalam-dalam. "Karena kamu berbeda, Alia. Karena kamu rela berkorban untuk keluargamu, bahkan menikahi orang sepertiku. Kamu jujur, kamu nyata." Aku meneteskan air mata, bukan karena marah, tapi karena perasaanku mulai kacau. Pria yang kupikir pengemis, ternyata adalah orang yang selama ini diimpikan banyak wanita. Dan dia memilihku. Tapi, apa benar semua ini tulus? Atau hanya permainan lagi? Pagi itu aku terbangun di ranjang yang empuk. Jauh berbeda dari ranjang kayu reyot di kamar pengap tempat kami tinggal setelah menikah. Namun yang lebih aneh, ini bukan rumah kami. Semua terasa mewah.
Tirai tebal bludru, lampu kristal berkilau, dan lemari besar berisi pakaian mahal. Aku mengedarkan pandangan dengan panik. Ini di mana? Lalu dia muncul dari balik pintu, suamiku, yang selama ini kusebut pengemis. Tapi kali ini dia berdiri dengan pakaian rapi. Jas mahal, rambut tersisir elegan, wajahnya bersih dan tampan. Seolah orang yang sama sekali berbeda. Alia, katanya tenang. Aku belum sempat memperkenalkan diri. Namaku Adrian Alfarizi. Aku terdiam. Lidahku keluh. Dia tersenyum, lalu melanjutkan. Semua ini milikku. Rumah ini, mobil-mobil di garasi, perusahaan yang membayar seluruh utang ayahmu. Semuanya milik keluargaku. Aku menyamar sebagai pengemis karena aku ingin mencari seseorang yang mencintaiku tanpa melihat kekayaanku. Dadaku sesak. Aku tidak tahu harus marah atau bersyukur. Kenapa? Kenapa harus aku? Tanyaku lemah, karena kamu satu-satunya gadis yang rela berkorban untuk keluarganya, bahkan menikahi orang yang kau kira pengemis. Kamu tidak tertarik pada harta, tapi pada kebahagiaan orang tuamu. Dan aku ingin hidup dengan seseorang seperti itu. Air mataku jatuh, entah karena bingung, karena kaget, atau karena tersentuh. Sejak hari itu, hidupku berubah. Aku bukan lagi istri seorang pengemis, tapi nyonya dari seorang miliarder. Rumah kami pindah ke villa megah di pinggiran kota. Tiap hari ada supir pribadi, pembantu, makanan mewah, dan undangan gala dinner. Tapi, justru di tengah kemewahan ini, aku mulai kehilangan arah. Aku mulai bertanya-tanya, apakah cinta itu bisa tumbuh di atas kebohongan? Ataukah justru cinta sejati sedang menantiku di tengah topeng yang selama ini dia pakai? Sudah 3 bulan sejak rahasia suamiku, Raihan, terbongkar. Ternyata dia bukan pengemis, melainkan pewaris tunggal dari keluarga konglomerat pemilik jaringan properti dan rumah sakit terbesar di Asia Tenggara. Ia menyamar untuk menemukan wanita yang tulus, bukan yang terpesona oleh kekayaan. Dan entah bagaimana pilihannya jatuh padaku. Awalnya aku marah, kecewa, merasa dibohongi. Tapi Rehan sabar. Perlahan-lahan hatiku mulai melunak, terutama saat aku melihat bagaimana dia memperlakukan keluargaku, bahkan menyembuhkan ayahku dengan tim dokter terbaik. Namun, di balik kehidupan baru yang tampak indah ini, ada bayangan gelap yang mengintai. Suatu malam, saat kami pulang dari sebuah pesta amal, ban mobil kami tiba-tiba meledak. Sopir kami kehilangan kendali dan mobil hampir terguling. Untung kami selamat, tapi itu bukan kecelakaan biasa. Beberapa hari kemudian, aku menemukan selembar foto Rehan bersama seorang wanita, disobek dan dibakar sebagian. Di belakangnya ada tulisan dengan tinta merah. Kau akan kehilangan segalanya seperti aku dulu kehilangan dia. Aku menunjukkan foto itu pada Raihan. Wajahnya langsung tegang, lebih dingin dari biasanya. Alia, katanya pelan, ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Hatiku berdetak tak karuan. Apa maksudmu? Raihan menatap keluar jendela. Ada seseorang dari masa laluku. Dia pernah mencintaiku, tapi keluargaku menolaknya. Dan dia memilih jalan yang mengerikan. Degree, rasanya seperti ditusuk. Sekarang dia kembali, bukan untuk cinta, tapi untuk membalas dendam. Dunia yang semula terlihat sempurna, kini mulai retak. Aku, yang hanya gadis desa biasa, kini jadi target dalam permainan balas dendam yang mematikan. Dan yang lebih menakutkan, wanita itu adalah orang yang sangat dekat denganku. Hari demi hari, hidupku bersama Arka, suamiku, berubah drastis. Setelah kebenaran terbongkar bahwa ia sebenarnya adalah pewaris tunggal dari salah satu konglomerat terbesar di negeri ini, hidupku seperti mimpi. Namun anehnya, justru setelah semua kenyataan itu terungkap, hatiku mulai goyah. Aku mulai melihat Arka bukan lagi sebagai lelaki yang memaksaku menikah saat ia menyamar sebagai pengemis, tapi sebagai seseorang yang perlahan membuatku nyaman.
Sore itu, aku tengah duduk di taman belakang vila mewah tempat kami tinggal. Arka datang membawa 2 cangkir teh hangat. Senyumnya kini tidak kaku seperti dulu. Ada kelembutan yang bahkan sanggup menenangkan badai dalam hati. "Kamu masih marah?" tanyanya hati-hati. Aku menggeleng pelan. "Aku bingung, Arka. Aku tak tahu bagaimana harus bersikap padamu. Semua ini terlalu cepat." Dia duduk di sebelahku. "Dulu aku memang salah. Menyamarkan diri sebagai pengemis dan memaksamu menikah bukan keputusan yang bijak. Tapi aku punya alasan." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan. "Aku sudah terlalu sering dijebak wanita yang hanya mengejar hartaku. Aku ingin tahu seperti apa cinta tanpa embel-embel kekayaan. Dan kamu membuktikan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kamu rela mengorbankan kebahagiaanmu demi keluargamu." Aku memandang wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku sadar Arka bukan pria biasa. Ia punya luka, punya masa lalu yang membuatnya takut dicintai hanya karena uang. Tapi yang paling mengejutkan, hatiku mulai merespons kehangatannya. Beberapa hari kemudian, aku jatuh sakit. Arka merawatku seperti seorang suami sejati, menyuapiku makan, mengompres keningku, bahkan tidur di sofa supaya aku bisa istirahat dengan tenang. Saat aku membuka mata tengah malam, aku melihatnya tertidur sambil memegang tanganku erat-erat. Di detik itu, aku sadar aku telah jatuh cinta pada suamiku yang dulu kusebut pengemis. Tapi aku belum tahu ada badai besar yang akan datang menghantam perasaan ini. Cintaku pada Arka tumbuh tanpa kuinginkan. Namun, saat aku mulai menerima kenyataan dan membuka hati, tak kusangka masa lalu datang menguji segalanya. Hari itu, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah kami. Seorang wanita cantik dengan gaun elegan turun, membawa aura dingin yang langsung membuatku tidak nyaman. "Alia," katanya sambil tersenyum sinis, "aku Vania, mantan tunangan Arka. Mungkin kamu belum tahu bahwa kamu cuma pelarian." Dunia seperti runtuh di depan mataku. Arka yang mendengarnya segera turun dan berdiri di antara kami. "Cukup, Vania. Masa lalu kita sudah selesai." "Belum," Vania menyeringai. "Aku datang bukan untuk merebutmu, Arka. Aku cuma ingin dia tahu bahwa kau pernah mencintaiku lebih dulu, dan dia hanya bayangan yang kau pilih karena terpaksa." Aku terdiam. Dadaku sesak. Malam itu aku mengurung diri di kamar. Arka mengetuk pintu berkali-kali, tapi aku tak sanggup menjawab. Kata-kata Vania menancap tajam. "Aku hanya pelarian." Keesokan paginya, aku memutuskan pergi. Meninggalkan rumah, meninggalkan cinta yang mulai tumbuh, meninggalkan luka yang belum sempat sembuh. Aku kembali ke desa, ke rumah kecil yang dulu penuh kesedihan. Tapi Arka tak menyerah. Ia datang mencariku. Kali ini tak dengan mobil mewah, tak dengan kemewahan apapun. Ia berjalan kaki, hujan-hujanan, basah kuyup di depan rumah orang tuaku. Dengan wajah penuh penyesalan, ia berlutut di hadapanku. "Alia, aku memang punya masa lalu, tapi kamu bukan pelarian. Kamu adalah tempatku pulang. Aku baru tahu arti cinta. Setelah mengenalmu, jangan tinggalkan aku." Air mataku tumpah. Untuk pertama kalinya, aku percaya. Bukan pada harta, bukan pada status, tapi pada ketulusan yang dia perjuangkan. 2 tahun berlalu. Kami kini tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk kekayaan keluarga Arka. Ia memilih hidup biasa, membangun bisnis sendiri dari nol. Dan aku bahagia. Bukan karena kami kaya, tapi karena kami saling mencintai setelah melewati luka dan kebohongan. Karena cinta yang tumbuh perlahan adalah cinta yang paling kuat untuk bertahan.